Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 15 ayat yang keempat sampai 9. Amsal 15 ayat 4 sampai 9. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran, dikasihinya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 15 ayat 2-4. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Judul renungan kita hari ini adalah Kekuatan dari Kata-kata Kita, ditulis oleh Andrea Herzer. Sahabat suara kasih, pernahkah kamu mengalami pengkhianatan oleh seseorang yang kamu percayai? Bertahun-tahun yang lalu saya menderita karena pengkhianatan yang tidak selayaknya saya dapatkan. Kepercayaan, kedamaian, dan hubungan yang telah terjalin, semuanya hancur karena masalah itu. Bagaimanapun Amsal 16 ayat 28 mengatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Tak lama kemudian, kehidupan pribadi menjadi lebih rumit, karena banyak orang yang menghakimi tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Saya berharap bisa membawa semua luka itu kepada Tuhan dalam doa, membiarkan Dia membela saya, dan memaafkan semua orang yang menyakiti saya, kemudian melanjutkan hidup saya dengan bahagia. Tetapi yang sering saya lakukan adalah menangis dan mengadu tanpa henti tentang bagaimana saya telah disakiti. Di tengah-tengah musim itu, saya merasa kepahitan dan tidak dapat mengampuni. Namun Matius 12 ayat 34 mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Selama saat teduh, Tuhan mulai berbicara tentang kebiasaan saya yang mengeluh, tentang mereka yang telah menyakiti saya. Inilah yang saya tulis dalam jurnal saya selama musim sulit itu.
Ketika saya berbicara dengan marah kepada orang lain, atau mengatakan hal yang buruk, saya melepaskan tumpukan api dengan lidah saya. Itu adalah percikan yang memicu kebencian dan perpecahan. Jika dilemparkan kembali padaku, aku akan merasakan panasnya. Apakah saya benar-benar ingin meletakkan api itu di atas kepada orang yang saya cintai? Apakah saya ingin roh anak saya dihancurkan oleh kata-kata yang saya ucapkan? Saya mungkin tidak berbicara buruk tentang anak saya. Namun jika saya berbicara di depan mereka, mereka akan merasakan hal yang sama. Saya harus menjaga lidah saya, karena itu adalah sumber kehidupan, serta kata-kata penyembuh, namun rasanya seperti kematian bagi mereka, yang harus mendengar kepahitan dan kutukan, itu melelahkan dan meremukkan jiwa. Saya akan berbicara tentang kehidupan dan berkat, dan menyaksikan orang-orang di sekitar saya diubahkan dengan mendengarnya. Meskipun saya telah membaca firman Tuhan tentang kekuatan perkataan selama bertahun-tahun, saya terus mentoleransi perkataan yang tidak bermanfaat sebagai dosa kecil. Namun kebenarannya adalah, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1 ayat 26. Sahabat suara kasih, kata-kata yang ceroboh bisa berlalu, adalah sebuah kebohongan. Tahukah kamu bahwa kamu akan dihakimi? Matius 12 ayat 36. Itu adalah hal bijak, yang seharusnya membuat kita memeriksa tutur kata kita dengan seksama. Marilah kita renungkan, kata-kata sangat kuat, kita diciptakan menurut gambar Allah, yang memanggil ciptaan dengan firman-Nya, dan membuat dirinya dikenal oleh kita melalui kata-kata di Alkitab. Marilah kita memanfaatkan kekuatan pemberi kehidupan, melalui ucapan kita hari ini. Bapa, ampuni kami atas kata-kata ceroboh yang telah kami ucapkan. Berikan keberanian dan kebijaksanaan, agar ketika kami mulai berbicara, kami dapat mengeluarkan kata-kata yang tepat, sehingga kami dapat mengungkapkan Injil tanpa rasa takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu.
Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.